Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, kita akan membahas terkait tema struktur dan tipologi ekosistem pesisir dan lautan. Sebagai wilayah perairan yang menjadikan estuari ini memiliki kekhasannya karena merupakan wilayah peralihan. Ekosistem pesisir memiliki struktur komunitas dan tipologi yang berbeda dengan ekosistem lainnya. Oleh karena itu, kita akan membahasnya dengan membagi yang pertama adalah terkait struktur ekosistem pesisir dan lautan. Kita tahu bahwa dalam ekosistem perairan baik tawar, payau, dan laut, berbagai jasad hidup dan lingkungan fisik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan tentu saja ini semuanya saling berkaitan. Dua komponen ini saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga terjadi pertukaran zat atau energi di antara keduanya. Komponen abiotik merupakan faktor pendukung bagi kelangsungan hidup organisme. Dalam ekosistem pesisir, komponen abiotik terdiri dari unsur dan senyawa anorganik, dan iklim. Unsur dan senyawa anorganik terdiri atas karbon, nitrogen, karbon dioksida, dan H2O. Sedangkan senyawa organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Ada juga faktor iklim yang memegang peranan penting, yaitu salah satunya adalah temperatur. Ekosistem pesisir memiliki struktur yang khas. Hal ini disebabkan ekosistem tersebut merupakan daerah peralihan antara ekosistem daratan dengan ekosistem laut. Secara umum, komponen penyusun struktur ekosistem perairan pesisir terdiri atas produser, konsumer, dan pengurai. Organisme produser merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan, di mana melalui proses fotosintesis. Kemudian komponen produser terdiri atas produser makro dan mikro, demikian juga dengan komponen konsumer terdiri atas konsumer makro dan mikro. Komponen-komponen makro ini termasuk berbagai jenis rumput laut yang ada dalam perairan, sedangkan produser mikro adalah berbagai jenis fitoplankton yang berukuran relatif kecil. Organisme konsumen merupakan organisme yang memanfaatkan hasil dari aktivitas organisme produsen. Komponen konsumer makro terdiri atas berbagai jenis ikan, mamalia, krustasea, dan berbagai jenis organisme laut lainnya. Sedangkan komponen konsumer mikro terdiri atas jenis-jenis zooplankton yang sangat kecil. Nah, organisme pengurai atau dekomposer adalah organisme yang melakukan perombakan atas berbagai materi organik yang dimanfaatkan kembali oleh seluruh komponen biologi yang ada. Komponen pengurai di perairan pesisir biasanya didominasi oleh berbagai jenis bakteri. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam slide ini, contoh-contoh komponen ekosistem. Yang pertama adalah produser fitoplankton, di mana kelompok produser terbesar di perairan pesisir hampir didominasi oleh jenis diatom dan dinoflagellata. Kemudian ada juga jenis mikroflagellata. Mikroflagellata ini merupakan campuran berbagai jasad yang tidak jelas taksonominya dan sebelumnya dikelompokkan ke dalam Phytomastigina atau flagellata tumbuhan. Untuk perairan-perairan pesisir di daerah beriklim kutub dan sedang, kelompok produser ini seringkali didominasi oleh jenis diatom, sedangkan perairan
pesisir di daerah dengan iklim subtropik dan tropik didominasi oleh jenis Dinoflagellata. Nah, kemudian yaitu konsumer zooplankton. Berdasarkan daur hidupnya, zooplankton terdiri atas dua kelompok, yaitu holoplankton dan meroplankton. Holoplankton merupakan plankton yang seluruh hidupnya bersifat planktonik atau plankton permanen. Copepoda dan krustasea merupakan mata rantai yang sangat penting antara plankton dan nekton di perairan pesisir, daerah-daerah beriklim kutub dan sedang. Beberapa jenis protozoa planktonik antara lain Foraminifera, Radiolaria, dan Ciliata tintinid. Beberapa jenis hewan tersebut memiliki arti penting seperti Foraminifera, di mana Foraminifera ini dalam studi geologi bisa mengetahui berapa juta tahun dia sudah ada di lokasi tersebut. Jadi ini merupakan salah satu ilmu paleo. Kemudian konsumer bentos, seperti yang diketahui bahwa organisme bentos merupakan jenis hewan yang hidup melekat atau relatif tidak bergerak yang memperlihatkan pola penyebaran yang khas. Jasad-jasad bentos tersebut dapat dibagi berdasarkan pemintakan pasang surut, yaitu bentos yang hidup di daerah suprapasut, wilayah pasut, dan subpasut. Keadaan ekstrim tersebut yang berada di lokasi air pasang wilayah di mana bentos tersebut harus menghadapi bahaya kekeringan dan suhu udara panas, karena daerah ini bisa saja hanya memiliki periode sebentar untuk tergenang, kemudian kembali ke posisi kering atau surut. Sebaliknya di wilayah subpasut bentos tersebut senantiasa tertutupi oleh air. Peristiwa pasang dan surutnya air yang silih berganti di wilayah pasang surut menghasilkan sebuah gradien lingkungan, yaitu berupa tertutupinya bentos oleh air pada saat-saat tertentu dan pada saat-saat lainnya terbuka terhadap udara. Berdasarkan tempat hidupnya, bentos dapat dibagi menjadi dua, yaitu epifauna, di mana bentos yang hidup di permukaan dasar laut, baik yang hidup melekat, merangkak, ataupun merayap di permukaan dasar substrat. Kemudian jenis bentos lainnya yaitu infauna, jenis bentos yang membenamkan diri di dalam substrat dasar laut atau menggali lubang di dalam substrat. Epifauna terutama didapatkan di daerah pasang surut, sedangkan infauna didapatkan di daerah subpasut. Kemudian yang berikutnya adalah konsumer nekton. Konsumer ini terdiri atas ikan-ikan, krustasea berukuran besar, penyu, dan sebagainya. Hewan-hewan tersebut sering didapatkan menyebar pada daerah yang luas. Hal yang demikian sering terjadi pada konsumer tingkat sekunder dan tersier. Selain pemakan bentos, konsumer ini juga terdiri dari ikan-ikan pemakan plankton. Ikan-ikan dari familia Clupeidae merupakan bagian yang sangat penting dari ikan pemakan plankton di wilayah pesisir. Nah, berikutnya adalah komponen pengurai bakteri. Menurut Jobel 1963, kepadatan populasi bakteri di laut berkisar antara kurang dari 1 ekor per liternya di samudra dan maksimal 108 ekor per mililiter perairan pantai. Hal ini memiliki arti bahwa bakteri hanya memiliki peran yang sangat kecil dalam proses regenerasi hara dalam air. Hal ini dapat disebabkan keberadaan unsur hara dalam perairan,
di mana sebagian besar disuplai dari daratan melalui limpasan aliran air sungai yang masuk ke wilayah pesisir. Secara ekologis, ekosistem perairan dapat dianalisis menurut 6 fungsi. Yang pertama adalah perputaran energi, kedua rantai makanan, pola keragaman jenis dalam skala waktu dan ruang, siklus-siklus nutrien atau biogeochemical, perkembangan dan evolusi, dan mekanisme pengendalian. Hubungan antara produser, konsumer, dan pengurai terjalin melalui rantai makanan yang merupakan transfer energi dari jasad hidup nabati ke berbagai jasad hidup hewani melalui proses makan-memakan. Di alam, suatu ekosistem perairan umumnya memiliki lebih dari satu rantai makanan. Selain itu, ini yang penting, waktu tinggal atau resident time nutrien dari nutrien tersebut yang berada di kolom perairan ini memiliki waktu yang sangat pendek. Konsentrasinya sangat bervariasi menurut lokasi perairan dan tergantung juga terhadap musim. Di daerah perairan pesisir, konsentrasi nutrien relatif lebih tinggi karena mendapat masukan dari aliran sungai yang berasal dari daratan. Di samping itu, zona eufotik yang mendapatkan sinar matahari di perairan pesisir selalu mendapatkan pasok nutrien dari dasar perairan. Oleh karena itu, perairan pesisir umumnya lebih subur dan produktif daripada laut lepas atau laut dalam. Itu adalah tadi pembahasan terkait struktur ekosistem pesisir dan laut nan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu terkait tipologi ekosistem pesisir, di mana kita tahu bahwa kurang lebih 81.000 km panjangnya garis pantai wilayah Indonesia memiliki kekhasannya masing-masing dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, sekali lagi saya menekankan bahwa kita tidak bisa mengoptimalkan daerah pesisir atau menyamakan daerah pesisir di Sabang sama di Merauke ataupun di tempat lain. Dan hal ini karena didasarkan bahwa yang pertama adalah dari struktur dan tipologi dan kondisi-kondisi oseanografi maupun kearifan lokal yang ada di masyarakatnya. Ini yang tentunya harus bisa dibedakan pada tiap-tiap daerah. Jadi ini juga penting, tidak hanya biotik tapi abiotiknya juga perlu diperhatikan. Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan, baik itu pesisir dan sumber daya pesisir. Ekosistem pesisir ada yang secara terus-menerus tergenangi air dan ada pula yang hanya sesaat. Oleh karena itu, berdasarkan sifat ekosistemnya, ekosistem pesisir dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem yang bersifat alamiah atau yang bersifat buatan. Contoh ekosistem yang bersifat natural atau alamiah seperti hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, rumput laut, estuari, pantai pasir, pulau-pulau kecil, laut terbuka, formasi basket, formasi Barringtonia, estuaria, dan laguna dan delta. Jadi dalam slide ini semua adalah termasuk ke dalam ekosistem alami wilayah pesisir yang secara alami. Hanya saja nanti dibagi menjadi dua, yaitu yang permanen tergenang oleh air dan yang tidak tergenang oleh air. Nah, sedangkan ekosistem buatan seperti sawah, ambak, dalam hal ini sawah pasang surut, kemudian kawasan pariwisata, industri, dan juga pemukiman, di mana ini tergolong ke dalam ekosistem buatan. Jadi kita akan membahas kita akan fokuskan di ekosistem pesisir yang secara permanen.
di mana pembahasan kita yang pertama adalah masuk ke dalam ekosistem mangrove. Nah, saya tidak akan mendetailkan dalam pembahasan kali ini karena tentu saja ini sudah banyak dibahas terkait dengan mangrove. Saya hanya mengambil inti-intinya saja untuk mengingat kembali, dan juga ada beberapa poin yang menjadi bahasan mengapa hutan mangrove ini menjadi sangat penting. Jadi hutan mangrove bagi sebagian orang disebut juga hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya merujuk pada salah satu jenis, yaitu Rhizopora. Oleh karena itu, hutan mangrove sudah ditetapkan sebagai nama baku, yaitu mangrove forest atau hutan mangrove itu. Hutan mangrove merupakan tipe hutan tropika yang khas dan tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landai. Mangrove sendiri dapat tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya sangat banyak mengandung lumpur. Sedangkan di wilayah pesisir yang tidak terdapat muara sungai, hutan mangrove tumbuhannya tidak optimal. Jadi ini merupakan catatan penting atau bisa menjadi kajian di daerah, membandingkan daerah bersubstrat lumpur dan bersubstrat pasir, apakah pertumbuhannya optimal atau tidak, atau mungkin ada teknologi yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan dari si mangrove ini. Kemudian, tumbuhan mangrove memiliki daya adaptasi yang khas untuk dapat terus hidup di perairan laut dangkal. Daya adaptasi ini meliputi yang pertama, yaitu menurut Lee Bacon, perakaran yang pendek dan melebar luas dengan akar penyangga atau tudung akar yang tumbuh dari batang dan dahan, sehingga menjamin kokohnya batang. Kemudian berdaun kuat dan mengandung banyak air. Poin ketiga adalah mempunyai jaringan internal penyimpan air dan konsentrasi garam yang tinggi. Beberapa tumbuhan mangrove mempunyai kelenjar garam yang menolong menjaga keseimbangan osmotik dengan mengeluarkan garam. Dilihat dari segi ekosistem perairan, hutan mangrove mempunyai arti yang penting karena memberikan sumbangan berupa bahan organik bagi perairan sekitarnya. Nah, jadi itu adalah karakteristik dari hutan mangrove. Kemudian kita masuk ke parameter lingkungan yang mempengaruhi kelestarian hutan mangrove. Yang pertama adalah suplai air tawar dan salinitas. Jadi ketersediaan air tawar dan konsentrasi garam atau salinitas mengendalikan efisiensi metabolik dari ekosistem hutan mangrove tersebut. Oleh karena itu, ketersediaan air tawar bergantung pada yang pertama, frekuensi dan volume air dari sistem sungai dan irigasi di darat. Kemudian yang kedua adalah frekuensi dan volume air pada pertukaran pasang surut. Dan yang terakhir, ketiga, tingkat evaporasi ke atmosfer. Walaupun spesies hutan mangrove memiliki mekanisme adaptasi terhadap salinitas yang ekstrim, namun tidak adanya suplai air tawar yang mengatur kadar garam dalam tanah dan isi air bergantung pada tipe tanah dan sistem pembuatan irigasi. Jadi ini perlu diperhatikan juga terkait suplai air tawar dan salinitasnya. Kemudian pasokan nutrien. Pasokan nutrien ditentukan oleh berbagai proses yang saling terkait, meliputi input dari ion-ion mineral, anorganik, dan bahan-bahan organik,
serta pendaur ulangan nutrien secara internal melalui jaring-jaring makanan yang berbasiskan detritus. Konsentrasi relatif dan nisbah atau rasio optimal agar tercapai optimal dari nutrien yang diperlukan dalam hal pemeliharaan produktivitas ekosistem mangrove ditentukan oleh yang pertama frekuensi, yang artinya jumlah dan lamanya penggenangan oleh air asin dan air tawar, dan yang kedua adalah dinamika sirkulasi internal dari kompleks detritus. Kestabilan, kemudian yang ketiga adalah parameter yang mempengaruhi stabilitas substrat. Kestabilan substrat, rasio antara erosi dan perubahan letak sedimen diatur oleh velositas air tawar, muatan sedimen, semburan air pasang surut, dan gerak angin. Pokok-pokok perubahan sedimentasi dalam ambang batas meliputi yang pertama adalah penggumpalan sedimen yang diikuti dengan kolonisasi oleh hutan mangrove, nutrien, bahan pencemar, dan endapan lumpur yang dapat menyimpan nutrien dan menyaring bahan beracun. Jadi itu adalah pokok bahasan terkait sedimen substrat tadi, dua pokok yang perlu diperhatikan juga. Jadi ini inti dari pengelolaan hutan mangrove. Kemudian kita lanjut ke padang lamun. Nah, tentu saja Anda sudah paham terkait lamun, di mana lamun atau seagrass merupakan tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri, yang banyak ditemui tergenang di dalam air laut. Jadi kalau tadi mangrove adalah posisinya di pasang surut, nah, kalau lamun ini adalah yang tergenang, yang pasti tergenang. Lamun hidup di perairan dangkal dan biasanya substratnya berpasir, dan beberapa juga ditemukan di ekosistem terumbu karang. Padang lamun ini juga merupakan ekosistem yang memiliki atau menghasilkan produktivitas organiknya yang sangat tinggi. Secara ekologis, padang lamun memiliki beberapa fungsi penting bagi daerah pesisir. Yang pertama adalah sumber utama produktivitas primer. Kemudian yang kedua adalah sumber makanan penting bagi organisme dalam bentuk detritus. Yang ketiga adalah menstabilkan dasar perairan yang kurang keras dengan sistem perakaran yang padat dan saling menyilang. Kemudian keempat, tempat berlindung suatu organisme. Yang kelima, tempat pembesaran bagi beberapa spesies yang menghabiskan masa dewasanya di lingkungan ini, misalnya udang dan ikan berona. Kemudian yang keenam adalah sebagai peredam arus, sehingga menjadikan perairan di sekitarnya menjadi relatif tenang. Dan yang terakhir adalah sebagai tudung pelindung dari panas matahari yang kuat bagi penghuninya. Itu adalah tadi fungsi ekologis dari mangrove. Kemudian kita masuk ke parameter lingkungan utama yang mempengaruhi kelestarian padang lamun. Yang pertama adalah kecerahan. Nah, tentu saja kebutuhan akan intensitas cahaya yang tinggi untuk proses fotosintesis diperlihatkan dengan observasi di mana distribusi terbatas pada perairan dengan kedalaman tidak lebih dari 10 meter. Jadi lamun ini di perairan dengan kedalaman tidak kurang lebih 10 meter karena membutuhkan intensitas cahaya tadi. Beberapa aktivitas yang meningkatkan muatan sedimentasi pada air akan berakibat pada tingginya turbiditas residu sehingga berpotensi untuk mengurangi penetrasi cahaya. Tentu saja hal ini dapat mengganggu produktivitas primer dari ekosistem padang lamun. Kemudian yang kedua adalah temperatur. Nah, kisaran temperatur yang baik bagi
Padang lamun adalah berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Dan menurut beberapa literatur, kemampuan proses fotosintesis akan menurun dengan tajam apabila temperatur perairan berada di luar kisaran optimal tersebut. Jadi ini juga bisa menjadi suatu penelitian apakah benar 20 temperatur 28 sampai 30 derajat Celcius menjadi kisaran optimal bagi ekosistem padang lamun. Kemudian salinitas, meskipun ekosistem padang lamun memiliki toleransi terhadap salinitas yang berbeda-beda, namun sebagian besar memiliki kisaran yang terhadap salinitas yang optimum, yang baiknya itu antara kurang lebih 35 part per thousand. Tentu saja penurunan salinitas akan menurunkan kemampuan fotosintesis spesies ekosistem padang lamun. Ini juga menjadi yang mempengaruhi terhadap optimalisasi pemanfaatan padang lamun. Kemudian yang berikutnya adalah substrat. Padang lamun hidup pada berbagai macam tipe sedimen, mulai dari lumpur sampai sedimen dasar. Kebutuhan substrat yang paling utama bagi pengembangan padang lamun adalah kedalaman sedimen yang cukup. Maksudnya adalah akarnya ini bisa sampai mencengkram sedimen ini sampai sejauh mana. Peranan kedalaman substrat dalam stabilitas sedimen mencakup dua hal. Jadi lamun ini juga jangan sampai terkubur oleh sedimen. Hal ini juga akan mengurangi tentunya proses fotosintesis. Jadi diusahakan ekologi atau ekosistem dari padang lamun ini memang tenang dari aktivitas manusia seperti pelayaran dan lain sebagainya, karena sedimen juga akan mempengaruhi dari intensitas cahaya itu. Nah, peranan kedalaman substrat dalam stabilitas sedimen mencakup dua hal. Yang pertama yaitu pelindung tanaman dari arus air laut. Kemudian yang kedua, tempat pengolahan dan pemasok nutrien. Berikutnya adalah kecepatan arus perairan. Produktivitas padang lamun tampak dari pengaruh keadaan kecepatan arus perairan. Dari beberapa contoh padang lamun menunjukkan produksi standing crop 262 gram berat keringnya per meter persegi, di mana produksi totalnya adalah 4.570 gram berat kering meter persegi. Jadi ini juga mempengaruhi kemampuan maksimal dalam menghasilkan standing crop. Baik, itu tadi terkait penjelasan padang lamun. Kita berikutnya adalah kelompok terumbu karang. Terumbu karang tentu saja kita tahu bahwa ekosistem ini khas karena memang tersebar di seluruh dunia, tapi lebih banyak di daerah tropis. Terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan masif, terutama kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang, alga berkapur, dan organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Di dunia terdapat dua kelompok karang, yaitu karang hermatifik dan karang ahermatifik. Perbedaan kedua kelompok karang ini adalah terletak pada kemampuan karang hermatifik di dalam menghasilkan terumbu. Kemampuan menghasilkan terumbu ini disebabkan oleh adanya sel-sel tumbuhan yang bersimbiosis di dalam jaringan karang hermatifik. Sel-sel tumbuhan ini dinamakan zooxanthellae. Karang hermatifik hanya ditemukan di daerah tropis, sedangkan karang ahermatifik tersebar di seluruh dunia. Kemudian parameter lingkungan yang mempengaruhi, yang pertama adalah kecerahan.
Radiasi sinar matahari memegang peranan penting dalam pembentukan karang. Penetrasi sinar menentukan kedalaman di mana proses fotosintesis terjadi pada organisme alga bentik dan zooxanthellae dari jaringan terumbu. Produksi primer yang dihasilkan oleh terumbu karang diakibatkan oleh aktivitas zooxanthellae, sehingga distribusi vertikal terumbu karang hanya mencapai kedalaman kurang lebih 10 meter dari permukaan laut. Jadi kurang lebih sama dengan padang lamun tadi untuk kecerahan. Kemudian yang kedua adalah temperatur. Optimumnya adalah 25 sampai 29 derajat Celcius. Jadi kurang lebih juga sama dengan padang lamun. Kemudian salinitas. Salinitasnya berkisar antara 30 sampai 35 part per persen. Jadi ini juga mungkin bisa menjadi kajian menarik, apakah benar padang lamun dan terumbu karang bisa tumbuh di atau optimal, tumbuh optimal dalam hal ini optimalnya itu berapa, salinitas berapa. Kemudian kecepatan arus air, sirkulasi, dan sedimentasi. Tentu saja adanya kondisi sedimentasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya kualitas terumbu karang. Hal ini dapat diterangkan dengan adanya suspensi dan sedimentasi yang mengganggu respirasi dari terumbu karang. Selain itu dapat mengganggu kebiasaan makan terumbu karang. Jadi kalau kecepatan arus airnya dan sirkulasi sedimentasi terganggu, maka terumbu karang juga bisa terganggu. Baik, ini adalah penjelasan dari terumbu karang. Kita melanjut ke rumput laut. Rumput laut tumbuh pada perairan yang memiliki substrat yang keras, yang kokoh untuk tempat melekatnya. Nah, tumbuhan rumput laut ini hanya dapat hidup pada perairan di mana tumbuhan mudanya yang kecil mendapatkan cukup cahaya. Pada perairan yang jernih, rumput laut dapat tumbuh hingga kedalaman 20 sampai 30 meter. Parameter utama yang mempengaruhi pelestarian rumput laut tentu saja yang pertama kecerahan, kandungan padatan terlarut dan bersuspensi, serta arus laut. Jadi kurang lebih juga hampir sama, bahwa seperti padang lamun, kemudian terumbu karang dan rumput laut ini intensitas cahaya juga kemudian sedimentasi itu mempengaruhi terhadap proses fotosintesis dari ekosistem ini. Kemudian berikutnya adalah estuaria. Estuaria merupakan teluk dalam Dahuri menjelaskan estuaria merupakan teluk di pesisir yang sebagian tertutup, tempat air tawar dan air laut bertemu dan bercampur. Kebanyakan estuaria didominasi oleh substrat berlumpur. Substrat berlumpur ini merupakan endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. Di antara partikel yang mengendap di estuaria, kebanyakan bersifat organik. Akibatnya substrat ini kaya akan bahan organik, dan inilah yang menjadi cadangan makanan yang besar bagi organisme estuaria. Ada 3 komponen fauna di estuaria, yaitu fauna lautan, fauna air tawar, dan fauna payau atau estuaria. Komponen fauna yang terbesar didominasi dari fauna lautan, yaitu hewan stenohalin yang terbatas kemampuannya dalam mentolerir perubahan salinitas, yaitu yang mampu mentolerir salinitas maksimal 30 watt per thousand. Dan hewan eurihalin. Hewan ini khas laut karena mampu mentolerir penurunan salinitas hingga di bawah 30 watt per thousand.
Komponen air payau atau estuaria terdiri dari spesies yang hidup di pertengahan daerah estuaria pada salinitas antara 5 sampai 34%. Spesies ini tidak ditemukan hidup pada perairan laut maupun tawar. Komponen air tawar biasanya terdiri dari hewan yang tidak mampu mentolerir salinitas di atas 5% dan hanya terbatas pada bagian hulu estuaria. Jumlah organisme yang menghuni estuaria jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan organisme yang hidup di perairan tawar dan laut. Tentu saja ini disebabkan oleh fluktuasi kondisi lingkungan, terutama fluktuasi salinitas yang sangat besar sehingga hanya beberapa jenis spesies saja yang mampu bertahan hidup di estuaria. Parameter lingkungan yang mempengaruhinya adalah yang pertama, aliran sungai, masukan karena dapat membawa seperti limbah, toksikan, sedimen, dan nutrien. Kemudian sifat-sifat fisik air laut seperti pasang surut, arus laut, dan gelombang. Baik, kita berikutnya adalah terkait pantai pasir. Jadi pantai pasir kebanyakan terdiri dari jenis kuarsa dan feldspar, di mana bagian yang paling banyak dan paling keras yang merupakan sisa-sisa pelapukan batu di daratan. Di daerah tertentu lainnya, sisa pecahan terumbu karang yang dominan juga mempengaruhi pantai pasir ini. Pantai yang berpasir dibatasi hanya di daerah di mana gerakan air yang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan. Partikel yang kasar ini menyebabkan hanya sebagian kecil permukaannya yang menyerap bahan organik baik yang terlarut maupun yang berukuran sangat kecil, serta yang tersedia untuk bakteri. Total bahan organik dan organisme hidup di pantai yang berpasir jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jenis pantai lainnya, karena sedimennya yang kasar. Kemudian parameter lingkungan yang mempengaruhinya adalah pola arus yang mengangkut pasir, gelombang laut, dan angin. Jadi ini merupakan parameter fisik dalam hal yang mempengaruhi pantai pasir. Pola arus yang akan mengangkut pasir yang halus, gelombang yang akan melepaskan energinya di pantai, angin yang juga merupakan pengangkut pasir. Kemudian yang berikutnya adalah pantai berbatu. Jadi ini pantai berbatu memang sedikit sekali ekologinya. Pantai berbatu merupakan pantai yang berbatu-batu memanjang ke laut dan terbenam di air. Batu yang terbenam di air ini menimbulkan suatu zonasi habitat karena adanya perubahan naik turunnya permukaan air laut akibat proses pasang dan menyebabkan adanya bagian yang selalu tergenang air, selalu terbuka terhadap matahari, serta zona di antaranya yang tergenang pada pasang naik dan terbuka pada saat surut. Zonasi habitat ini mengakibatkan zonasi organisme yang menghuni pada batuan tersebut. Zonasi komunitas biota di batu-batu yang dipengaruhi oleh fenomena pasang lebih nyata daripada tempat lain manapun karena batu menyediakan tempat menempel yang baik dan juga perlindungan bagi mereka. Komunitas biota di daerah berbatu jauh lebih kompleks dari daerah lain karena variasinya relung atau niche ekologis yang disediakan oleh genangan air, celah-celah batu, permukaan batu, dan sebagainya, dan hubungan mereka yang bervariasi terhadap cahaya, gerakan air, dan perubahan suhu dan faktor lainnya. Kemudian parameter lingkungan yang mempengaruhinya, yang pertama adalah fenomena pasang, di mana dinamikanya sangat berpengaruh terhadap biota yang menginginkan kondisi alam yang bergantian antara tergenang dan terlihat pada saat surut. Kemudian gelombang
Ketika gelombang mendekati pantai, energi yang dihempaskan bisa merusak komunitas biota yang menempel di batuan, terutama pada batuan yang langsung menghadap ke laut. Berikutnya adalah karakteristik laut terbuka. Karakteristik laut terbuka biasanya sangat berstratifikasi dan beragam secara horizontal dan musiman. Kemudian lapisan eufotik, di mana cahaya cukup kuat untuk keperluan produksi primer, biasanya mencapai hingga kedalaman 50 meter. Tentu saja ini bergantung terhadap daerahnya. Dibandingkan dengan ekosistem pesisir, perairan ini umumnya memiliki produktivitas biologis yang lebih tersebar dan memiliki keragaman spesies yang jauh lebih rendah. Organisme laut terbuka bergantung pada produksi fitoplankton untuk makanannya. Dampak utama yang disebabkan oleh aktivitas manusia ini tentu saja dapat merusak laut terbuka seperti polusi dan eksploitasi sumber daya laut yang secara berlebihan. Kemudian parameter lingkungan yang mempengaruhinya yaitu angin, di mana yang memiliki peran dalam pembentukan arus dan percampuran secara vertikal. Kemudian suhu, dan terakhir adalah cahaya. Jadi itu tadi penjelasan terkait ekosistem pesisir yang selalu tergenang oleh air. Nah, berikutnya adalah ekosistem pesisir yang tidak tergenang oleh air. Nah, ekosistem ini ada dua, yaitu formasi Pescarpae, di mana ekosistem ini umumnya terdapat di belakang pantai berpasir. Formasi Pescarpae didominasi oleh vegetasi pionir, khususnya Nymphomea pescarpae atau kangkung laut. Nah, kemudian yang kedua adalah formasi Barringtonia. Ekosistem ini berkembang pada pantai berbatu tanpa deposit pasir, di mana formasi Pescarpae tidak dapat tumbuh. Habitat berbatu ini ditumbuhi oleh komunitas rerumputan dan belukar yang dikenal sebagai formasi Barringtonia. Komposisi dari komunitas ini sangat seragam di seluruh Indonesia, meskipun komunitas ini terdiri dari berbagai macam spesies. Namun dari beberapa jenis tertentu seperti Casuarina equistivol, cemara laut, dan Callibilum inoculum dapat mendominasi komposisi dari komunitas ini. Atas dasar sistem klasifikasi Salm 1984, kemudian Budbridge dan Maragos 1985 mengusulkan suatu klasifikasi yang lebih sederhana dan lebih fungsional yang terdiri dari hanya 10 tipe ekosistem, yaitu agroekosistem, tambak, rawa, air tawar, pantai, estuaria, hutan rawa pasang surut, hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, ekosistem demersal, dan ekosistem berarti. Jadi itu tadi penjelasan dalam mata kuliah optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut terkait bab-bab struktur dan tipologi ekosistem pesisir dan laut. Baik, saya cukupkan untuk penjelasan saya kali ini. Jika ada kurang dan atau ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.